Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan ketiga ini saya buat ATM online karena saya ada keperluan untuk keluar kota. Masuk kita ke tahap bab 3, yaitu bab desain proses dan layout. Di sini ada 4 kegiatan belajar. Pertama, jenis proses, kedua, perencanaan proses, ketiga, analisis proses, dan keempat, jenis layout. Nah, masuk ke kegiatan 1, jenis proses. Proses produksi kegiatan mendukung bisnis, di mana produksi akan menghasilkan produk yang akan dijual. Tujuan utamanya bagaimana produk yang dihasilkan oleh proses produksi tersebut dapat memberikan kepuasan setinggi-tingginya kepada konsumen atau produk memenuhi keinginan konsumen yang akan dijual. Nah, di sini ada sudut pandang dalam pengelompokan proses produksi, yaitu nilai tambahnya, aliran, pengendalian kualitas, penjadwalan proses, dan manajemen proses. Nah, kita bahas nilai tambahnya, yaitu nilai tambah proses digunakan untuk mendukung kebijakan pembinaan wujud proses yang akan dilaksanakan dalam perusahaan. Nah, beberapa bentuk manfaat dan fungsinya adalah ada manfaat, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, dan manfaat kepemilikan. Setiap perusahaan memiliki manfaat produk yang akan diproduksi. Nah, di sini manajemen perusahaan akan memiliki manfaat yang akan dihasilkannya. Lalu masuk ke sudut pandang dalam pengelompokan proses produksi. Jenis produksi digunakan untuk pedoman penyusunan layout fasilitas produksi. Nah, identifikasi proses dan pengelompokan harus sesuai dengan proses yang akan dilakukan. Nah, layout produksi ini atau fasilitas dibuat berdasarkan aliran proses tersebut. Nah, sehingga layout fasilitas ini akan mengikuti desain dan prinsip peralatan yang akan digunakan. Lalu masuk ke pengendalian kualitas, dan bagi ada 5 tipe proses, yaitu tipe A. Tipe A ini proses produksi setiap tahapnya dapat diperiksa dengan mudah. Kalau dilihat di buku, contohnya adalah pembuatan kursi secara manual. Dalam tahap apapun, proses dapat diperiksa. Pada desain, pemeriksaan dapat dilakukan. Pada proses awal, seperti pemotongan kayu dapat diperiksa. Pada proses pemasangan juga dapat diperiksa. Lalu dapat dalam proses penyelesaian atau setelah proses produksi dapat pula diperiksa. Nah, kemudian kalau tipe B, yaitu pemeriksaan tidak dapat dilakukan pada setiap proses, melainkan hanya pada tahap tertentu saja. Nah, kalau dilihat di buku, contohnya itu proses penyiapan nasi dalam sebuah rumah makan atau restoran tidak dapat kita ikuti pemeriksaan setiap tahap. Ketika masih proses pembinaan beras, kita bisa memilih kualitas proses yang dapat dilakukan. Tapi ketika proses pemasakan pertama dimulai, pemeriksaan tidak dapat dilakukan setiap saat. Pemeriksaan yang pada tahap yang tidak benar justru akan menurunkan kualitas produk yang dihasilkan. Maka setelah siap dihasilkan, maka proses dapat diperiksa lagi. Dengan demikian, pemeriksaan kualitas proses ini hanya dilakukan pada beberapa tahap tertentu saja. Lalu proses tipe C, proses produksi assembling atau pemasangan. Contohnya kalau dilihat di buku itu televisi. Jika komponen produk dan prosedur pemasangan sudah benar, maka tidak akan terjadi masalah dengan produk tersebut. Namun jika salah satu komponen saja, misalkan speaker, tidak berfungsi, maka TV tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Demikian pula apabila terjadi kesalahan pemasangan, walaupun semua komponen tidak ada masalah, maka proses produk TV tersebut tidak akan berfungsi dengan baik. Lalu tipe D, yaitu perusahaan yang dilengkapi dengan peralatan produksi full otomatis. Kalau ini dimana proses produksi semacam ini campur tangan operator dan karyawan dalam proses produksi
semakin sedikit. Dengan demikian, cara pengendalian kualitas proses menjadi berbeda pula dengan aktivitas proses yang lebih banyak didominasikan oleh mesin dan peralatan daripada karyawan dan operator. Nah, tipe yang terakhir, tipe E, produksi pada perusahaan manufaktur atau perusahaan dagang dan jasa. Nah, di sini dalam proses ini dilakukan sangat berbeda dengan perusahaan manufaktur. Ukuran kualitas proses relatif lebih sulit pada ukuran proses pada perusahaan manufaktur. Jadi kita menggunakan berbagai metode khusus untuk mengukur kualitas karyawan, misalnya analisis gap yang mencoba melihat sejauh mana perbedaan yang terjadi antara harapan konsumen dan kenyataan yang diterima menurut versi konsumen. Kalau penjadwalan proses ini dibagi 3, proses produksi per unit, lalu ada proses produksi per kelompok dan produksi per massa, yaitu dalam jumlah besar. Nah, lalu manajemen proses, dimana kita melihat beberapa faktor, yaitu volume proses dibagi 3, yaitu tinggi, sedang, rendah, variannya juga. Tinggi sama-sama ya, tinggi, sedang, rendah, fokusnya juga, proses repetitifnya, lalu custom massa, dan produksi tidak dilakukan seperti volumenya rendah atau variannya rendah. Lalu masuk ke kegiatan 2. Di sini perencanaan proses. Jika tidak proses produksi itu perlu dilakukan dengan baik. Jika tidak, besar kemungkinan perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan, namun justru memiliki kerugian perusahaan. Nah, sehingga hal yang perlu diperhatikan dalam proses yaitu batas produksi yang minimal, lalu persoalan beli, keputusan membeli atau membuat komponen produk, keputusan penghentian produksi pada produk yang merugi, lalu keputusan mengganti teknologi ketika ada teknologi baru. Kalau kita bahas masing-masing, batas produksi minimal ini sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan proses produksi. Walaupun teknikal mungkin membuat produk beberapa saja, namun secara manajerial perlu dipertimbangkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Alat yang digunakan juga untuk mengetahui jumlah produksi yang dikehendaki harus ada analisis impas, yaitu analisis hubungan antara volume, biaya, dan keuntungan. Jadi untuk dapat melakukan analisis impas, maka harus diketahui berapa besarnya harga jual per unit produk perusahaan dan sebagainya. Adapun kita tahu ada biaya variabel, biaya tetap, dimana biaya yang jumlahnya tetap tergantung pada tingkat kegiatan, sedangkan biaya variabel biaya yang jumlahnya sesuai dengan perubahan aktivitas. Nah, batas produksi minimal diukur dengan analisis impact atau big event point. Lalu analisis impas, analisis hubungan antara volume, biaya, dan keuntungan. Itu sebelumnya saya sebutkan ya. Terus variabel dibutuhkan harga per unit, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap yaitu biaya jumlah tetap tidak tergantung dari jumlah produksi, contohnya biaya sewa gudang. Sedangkan biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi, contohnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Kalau kita lihat di rumus big event point, titik impas,
yaitu biaya tetap dibagi marginal income. Marginal income itu adalah harga jual per unit dikurangin biaya harga variabel per unit. Nah, di sini jumlah produksi minimal atau BEP akan mempengaruhi target penjualan atau produksi. Nah, di sini kita akan melakukan margin pengamanan, di mana ada safety margin, target penjualan dikurang titik impas dibagi target penjualan. Nah, jika tidak terlalu menguntungkan, jika perusahaan merugikan, maka ada titik tutup perusahaan, biaya tunai dibagi kontribusi margin. Jadi contohnya kita ada keputusan beli atau buat produk. Di situ kita harus memperhatikan biaya tidak langsung, lalu umur ekonomis mesin habis pada saat demand, atau dan umur ekonomi mesin masih ada pada saat demand. Nah, kalau kita beli buat sendiri 10.000, kalau beli komponen 8.000, kita akan beli. Nah, terus kalau ini mesin umum, kalau kita buat 10.000, kita beli 8.000. Sedangkan mesin khususnya kita buat 10.000, kita beli 12.000. Maka itu ada selisih gap 2.000, sehingga biaya langsungnya menjadi sekitar 60.000. Maka kalau kita perhatikan, kita pasti akan lebih baik membeli daripada membuat, karena kalau kita buat kita akan rugi seperti itu. Lalu pelaksanaan proses, di mana ada keputusan meneruskan atau menghentikan proses produksi. Perhatikan dia tidak langsung. Lalu BOP dibagi rata pada semua proses produksi. Nah, contohnya halaman 36, 3.26, 3.27. Nah, kalau tadi kan produksi. Kalau yang 328 yaitu keputusan penggantian teknologi. Akan terjadi penghematan karena penggunaan tenaga kerja langsung akan mempengaruhi nilai BOP dan variabel. Nah, karena dalam PTM online mungkin agak sulit saya bahas mengenai tabel, maka untuk halaman 326, 327, 328 akan saya bahas pada TTM berikutnya. Oke. Masuk kegiatan 3, yaitu aliran proses. Nah, analisis proses. Analisis proses ini berhubungan dengan tenaga kerja langsung. Nah, di sini tenaga kerja antara lain sistem kerja secara keseluruhan. Karyawan bekerja dan bertanggung jawab kepada pekerja secara keseluruhan. Contohnya adalah pemasangan instalasi listrik. Lalu karyawan bekerja pada tempat tetap, yaitu analisis proses menggunakan badan gerak simultan atau aktivitas tangan kanan dan kiri. Contohnya adalah pemasangan label botol. Lalu karyawan bekerja dengan mesin, analisis proses dilakukan dengan bagan manuasi mesin, seperti contohnya itu operasi mesin cetak. Lalu karyawan bekerjasama, analisis proses menggunakan bagian staff. Perbandingan ideal antara mesin dan manusia dapat diukur dengan aktivitas mesin, yaitu satuan waktu mesin dibagi satuan waktu kerja. Oke. Masuk ke keempat, yaitu jenis layout. Layout itu yang kita tahu adalah penataan fasilitas produksi. Penyusunan layout ini yaitu penyusunan tata letak fasilitas produksi yang berfungsi untuk meningkatkan tingkat efisiensi.
Nah, di sini kalau kita bahas di halaman 347, manfaatnya ada beberapa macam, 6 poin, yaitu akan meningkatkan produktivitas perusahaan, lalu peningkatan utilitas peralatan dan SDM, peningkatan aliran material, kemudian peningkatan proses produksi, dan peningkatan moral kerja karyawan dan kawan kerja, dan terakhir itu peningkatan aliran informasi dan tenaga kerja secara langsung. Nah, lalu jenis layout sendiri itu ada 7 macam yang kita akan bahas masing-masing. Nah, pertama yaitu layout posisi tetap, yang kita sebut biasa fixed position. Penggunaan fasilitas produksi sekali pakai saja dalam setiap proyek atau produksi. Contohnya adalah proyek pembangunan jembatan. Kalau kita lihat ya, di sini kalau di contohnya, pada saat pembangunan jembatan berlangsung, maka akan diperlukan penataan fasilitas produksi untuk mendukung kelancaran pembangunan jembatan tersebut. Nah, di seluruh fasilitas produksi yang digunakan pada tahap yang sedang berjalan diletakkan di sekitar tempat pembangunan jembatan tersebut. Nah, lalu ada juga beberapa fasilitas juga yang perlu perlindungan dari sengatan panas atau ancaman hujan, akan dibuat berhak khusus untuk penempatannya. Jadi semua penempatan fasilitas produksi ini tidak akan diubah sampai dengan fasilitas produksi tersebut itu selesai. Apabila telah tidak digunakan lagi, maka fasilitas produksi akan dibongkar dan area yang semula digunakan untuknya akan dibersihkan untuk tujuan penggunaan area atau lahan yang berbeda. Lalu kemudian masuk ke kedua yaitu layout proses. Ini dikenal dengan nama layout fungsional. Di sini digunakan untuk perusahaan yang memproduksi produk yang variannya tinggi dan volumenya rendah. Di sini contohnya adalah perusahaan mebel. Kalau di buku macam-macam sih, ada perusahaan rumah makan yang menyediakan menu beraneka macam, ada juga perusahaan mebel, lalu perusahaan karoseri. Walaupun selintas proses produksi yang dilakukan terlihat sama, namun sebenarnya proses produksi untuk menghasilkan produk yang berbeda akan menjadi berbeda pula. Kalau kita lihat contohnya yang paling gampang itu perusahaan yang sederhana, pembuatan satu set kursi tamu akan berbeda pula dengan proses pembuatan meja kerja. Nah, perusahaan atau juga dalam rumah makan, proses produksi untuk menyiapkan sate bakar akan berbeda juga dengan proses menyiapkan nasi soto. Berarti kita butuh layout untuk setiap tahap proses. Nah, di sini perusahaan yang dihadapi oleh perusahaan yang menggunakan layout ini adanya aliran material dan proses berbeda untuk setiap produk yang berbeda. Dukungan perencanaan, proses serta penataan layout yang baik akan mempengaruhi tingkat efisiensi produksi dari proses produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Lalu kalau layout kantor, kemudian layout kantor itu layout untuk kantor yang terkenal. Hal ini ingin dicapai dengan pengaturan layout kantor yang baik adalah terdapatnya kemudahan kontak bagi karyawan yang menempati kantor tersebut. Kemudahan kontak ini sangat penting apabila bagi karyawan yang frekuensi komunikasi di antara mereka cukup tinggi. Jadi apabila kemudahan kontak antar karyawan ini tidak didapati dalam kantor, maka kontak antar karyawan menjadi terganggu. Nah, gangguan komunikasi antar karyawan yang memerlukannya ini akan mengakibat terjadinya gangguan yang akan merugikan kantor tersebut. Lalu layout layanan. Ini untuk perusahaan yang menjual layanan atau eceran. Di sini seluruh fasilitas produksi perlu ditata dengan baik agar proses produksinya berjalan lancar.
untuk perusahaan layanan, seluruh proses produksi harus siap digunakan untuk dalam proses pelayanan. Nah, masih sejalan dengan perusahaan lain di atas, bahwa untuk perusahaan layanan atau eceran, layout ini perlu diatur dengan baik sehingga tempat layanan dapat terlihat cukup menyenangkan dan tidak terkesan tak beraturan atau kumuh. Pengaturan fasilitas produksi diupayakan agar semua produk dapat dilihat oleh semua pelanggan, akan merasa nyaman atau familiar untuk belanja tersebut. Kalau kita tahu ya, itu seperti Alfamart atau Indomart, dia punya layout layanan di mana mereka ingin agar pelanggan merasa nyaman dan familiar untuk belanja di tempat tersebut. Masuk ke layout gudang, ini digunakan pada saat penyimpanan produk di gudang. Nah, poin yang paling penting adalah perhatikan keseimbangan antara efisiensi biaya dan efisiensi biaya gudang dan biaya penanganan material. Lalu layout produk digunakan untuk perusahaan yang produksinya untuk varian rendah dan jumlah unitnya tinggi. Contohnya produksi massal, yaitu kertas dalam jumlah yang besar. Di mana aliran barang dalam proses sangat perlu mendapatkan perhatian manajemen perusahaan. Demikian pula dengan efisiensi mesin dan peralatan proses produksi yang digunakan. Oleh karena pada umumnya mesin dan peralatan produksi bersifat khusus, maka pemilihan mesin dan peralatan produksi menjadi hal sangat penting. Nah, ketepatan pemilihan mesin akan mempunyai arti yang sangat besar bagi kelangsungan operasional di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau kita mengenal 6 macam layout ini, maka bagi manajemen perusahaan perlu menentukan pilihan layout yang mana yang sesuai dengan proses produksi yang ada di dalam perusahaannya. Dan jika apabila perusahaan telah menentukan layout yang paling sesuai dengan proses produksi yang dilakukannya, maka perusahaan berikutnya adalah bagaimana perusahaan tersebut menyusun layout yang diperlukannya. Jadi seperti itu. Oke, untuk modul 3 ini kita selesaikan. Jadi untuk 325, 326, 37, 38 saya akan bahas pas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar.